Shalom saudara, puji Tuhan saudara. Banyak di antara kita mungkin yang sedang menunggu jawaban dari doa-doa kita. Betul ya saudara ya? Mungkin kita lagi sedang menunggu jawaban doa atas masalah penyakit kita, masalah atas ekonomi, keuangan kita, masalah atas anak-anak kita saudara, ya atas penyakit kita saudara, bahkan mungkin masalah keluarga, pasangan hidup saudara. Kita menaruh pengharapan kalau Tuhan menjawab doa-doa kita. Saudara, itulah yang dialami oleh Abraham. Dia menaruh pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doanya. Doa yang dinaikkan oleh Abraham agar dia bisa mendapatkan seorang anak, agar dia mendapatkan seorang yang bisa meneruskan keturunannya, saudara. Dan saudara, kita tahu dari kisah Abraham, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Amin. Abraham mendapatkan anak di usia yang lanjut, saudara. Di usia yang tua, Abraham mendapatkan seorang anak. Ajaib ya saudara ya. Tapi ternyata kisah ini tidak berhenti di sini, saudara. Ya, Abraham harus melanjutkan kehidupannya, saudara. Dan sebagaimana dalam sebuah kehidupan, tentunya ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata, tangisan. Betul saudara? Inilah yang dialami oleh Abraham. Hari ini kita akan belajar bagaimana saudara Abraham akhirnya mengenal Tuhannya lebih dalam lewat penderitaan. Dikatakan Kejadian 22 ayat yang pertama, dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Kejadian 22 ayat yang pertama. Beberapa waktu kemudian Tuhan menguji kesetiaan Abraham. Tuhan memanggil Abraham, lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Saudara perhatikan, ya Tuhan menguji. Menguji itu mengetes, saudara. Tes, mencoba. Ya, sebagaimana kita paham seorang anak yang sekolah atau lagi belajar, tentunya ya seringkali harus mengalami tes, ujian, agar saudara bisa tahu apa yang sudah dipelajari, saudara, ya dites, dicoba, diuji apa yang telah dipelajari anak itu. Dan saudara, ya ini Abraham dites, diuji. Nama Abraham awalnya adalah Abram, yang artinya adalah Bapak yang dimuliakan, Bapak yang ditinggikan, saudara. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, Abram diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Ya saudara, dan punya pengertian Abraham itu saudara artinya Bapa segala bangsa. Saudara, ya tentunya Abraham teringat, dia tahu dirinya sudah tua dan belum punya anak. Bagaimana mungkin dia menjadi bapa segala bangsa? Anak satu saja tidak ada, saudara, ya. Anak itu, saudara, tentunya yang akan meneruskan sehingga dia layak disebut sebagai bapa segala bangsa, karena anak ini, saudara, akan meneruskan keturunannya, mempunyai anak cucu dan sebagainya. Makanya Abraham akan dikenal sebagai bapa segala bangsa. Tapi apa yang terjadi? Dia belum punya anak. Ya, dan saudara, kemudian di masa usia yang tua, di mana dia lanjut usianya, dia mendapatkan jawaban doa, dia mendapatkan anak, saudara. Tentunya ini menjadi sebuah kemenangan, saudara. Ya, sebuah kemenangan iman yang luar biasa, saudara. Coba bayangkan, saudara, ya pada waktu mungkin saudara dia lagi pergi bersama dengan Ishak entah ke pasar atau mungkin tetangganya melihat, orang akan bisik-bisik kasak-kusuk berkata, siapa ya dia ya? Itu cucunya, tahu nggak lo? Cucunya. Mungkin orang berkata begitu. Kenapa? Karena Abraham sudah tua, sudah lanjut usianya, saudara. Sudah menjadi kakek-kakek. Tapi dia berjalan bersama Ishak, anaknya yang masih muda. Tapi orang lain yang berkata itu bukan cucunya, itu anaknya. Maka saudara, ya menjadi sebuah bukti iman bagaimana mereka menyaksikan saudara bahwa pengharapan Abraham tidak sia-sia.
Anaknya Ishak menjadi sebuah kebanggaan. Betul saudara ya? Tapi lihat saudara, apa yang terjadi di ayat yang kedua. Kata Tuhan, pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu yang tunggal, yang sangat kau kasihi. Di situ di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkanlah anakmu sebagai korban bakaran kepadaku. Dikatakan Ishak anaknya yang tunggal. Itu masa depannya, pengharapannya saudara. Kalau keturunannya nanti akan jadi banyak. Tapi kalau Ishak mati harus dikorbankan. Bagaimana mungkin saudara ya kegenapan dari apa yang Tuhan janjikan bahwa keturunannya akan banyak saudara. Abraham sudah mengalami begitu banyak saudara pengalaman. Dia mengalami peperangan dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan kok. Dia mengalami saudara bagaimana Tuhan memberkati dia dengan kekayaan yang limpah saudara. Dengan kambing, lembu, domba yang begitu banyak saudara. Dia sudah mengalami begitu banyak hal saudara di dalam Tuhan. Tetapi Ishak diminta dan Ishak adalah kebanggaannya. Ishak adalah kebahagiaannya. Dinamai anaknya Ishak karena artinya tertawa. Ishaklah yang membuat Abraham bisa tertawa di usia yang tua. Betul saudara? Dan saudara tentunya Ishak menjadi sangat penting dijelaskan ini. Ishak adalah anak yang sangat dikasihi. Tapi sekarang saudara harus dikorbankan menjadi korban bakaran. Tentunya ini menjadi sebuah pergumulan yang berat bagi Abraham. Betul saudara? Saya percaya kita tentunya pernah mengalami saudara apabila kita harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Begitulah Abraham. Tapi lihat di ayat yang ketiganya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham membelah kayu untuk korban bakaran. Dan mengikat kayu itu di atas keledainya. Ia berangkat dengan Ishak dan 2 orang hambanya ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Saudara, di ayat 3 dikatakan saudara, Abraham saudara walaupun bergumul berat rasanya mempersembahkan Ishak, tapi dia lakukan. Dia responi saudara Tuhan dengan luar biasa. Dia bawa Ishak ke gunung saudara dan dia bawa 2 bujangnya. Tapi di ayat 5 saudara bisa membacanya itu bagaimana dia berjalan ke gunung itu cuma hanya dengan Ishak. Bujangnya disuruh tunggu, ditinggalkan saudara dan harus tunggu, tidak mengikuti Abraham dan Ishak ke gunung. Saudara, gunung adalah tempat saudara di mana seharusnya dihindari oleh Abraham. Gunung yang tidak ingin didaki, gunung yang tidak ingin didatangi karena dia tahu di gunung itulah penderitaan ya saudara itu dia hadapi. Pengorbanan yang harus dia buat saudara, mengorbankan yang dicintai di gunung itu. Tapi itu harus dijalani. Tidak bisa tidak saudara. Ya, dan saudara pada waktu Anda dan saya mengalami harus pergi ke gunung, saudara kita perhatikan saudara, itu tidak bisa mengajak orang lain saudara. Bukannya bujangnya tidak mau ikut saudara. Bukannya bujangnya tidak baik saudara. Tetapi memang tidak bisa mengikuti tuannya untuk saudara memasuki gunung. Persoalan Abraham. Di dalam masalah kita seringkali kita membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Kita membutuhkan support dari keluarga, dari pasangan hidup kita, dari anak kita. Kita saudara membutuhkan semangat, ya dorongan dari teman-teman kita. Tapi saya dapati ternyata di dalam pergumulan kita seringkali kita harus berjalan sendirian. Seringkali kita harus hadapi itu sendirian. Di waktu-waktu dulu waktu saya menghadapi gunung persoalan saya yang begitu berat. Saya menghadapi banyak persoalan yang membuat saya tidak bisa saudara memejamkan mata saya untuk tidur. Berhari-hari saya tidak tidur, bahkan berminggu-minggu. Bahkan pernah saya berbulan-bulan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena rasanya pikiran hati ini menjadi kusut saudara.
begitu ruwet, dan saya dapati seringkali saya harus menangis sendirian di tengah malam yang sunyi. Saya harus meneteskan air mata, saya harus menjerit saudara di tengah malam sendirian. Tidak ada orang yang bisa menemani, tidak ada orang yang bisa membantu, tetapi saya harus hadapi gunung saya sendirian bersama Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, disitulah justru, saudara, di mana waktu kita menghadapi gunung persoalan kita akan mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Di tengah persoalan di gunung yang membuat kita menangis, saudara, seringkali kita mendapati, saudara, pengenalan, pewahyuan, saudara, yang lebih dalam tentang Yesus atas hidupmu. Amin, saudara. Sebagaimana Abraham, saudara, ini alami. Saudara, dikatakan, saudara, ya, di ayat yang ke-10, saudara. Setelah itu, saudara, diambilnya pisaunya hendak membunuh anaknya. Saudara, Abraham tidak lagi bisa berharap kepada orang lain. Abraham tidak lagi bisa berharap kepada kekuatannya, kekayaannya, kepinterannya. Saudara, dia menyerah. Dia sudah tahu, bahkan mengalami, kalau Tuhan itu maha kuasa, yang sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan. Tetapi saya percaya pada waktu dia dihadapkan menyusun kayu bakaran dan diletakkannya Ishak di atas, saudara, kayu-kayu yang siap dibakar, saudara, saya percaya hatinya akan menjerit dan berkata, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tuhan, mengapa dan kenapa? Betul, saudara. Tetapi di atas semuanya itu, saudara, di titik, saudara, dia tidak lagi bisa, saudara, berharap. Dia tidak lagi bisa mengandalkan dirinya. Dia menyerah. Dia menyerah kepada kehendak Tuhan, saudara. Diambilnya pisaunya, dia hendak bunuh anaknya. Tapi coba lihat di ayat yang ke-11, saudara. Tapi malaikat Tuhan berseru kepadanya dari langit, Abraham, Abraham. Jawab Abraham, ya Tuhan. Ayat 12, jangan kau sakiti anak itu atau kau apa-apakan dia. Kata Tuhan melalui malaikat itu, sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku, karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Saudara, ya, pada waktu Abraham sudah menyerah total kepada Tuhan, dia ingin sedang mempersembahkan Ishak. Tuhan hentikan, saudara. Amin, saudara. Tuhan berkata, jangan kau sakiti anak itu atau kau apa-apakan, saudara. Saudara, ya, Tuhan tidak pernah menghentikan dan mematikan sukacita tawanya Abraham dengan membunuh Ishak. Tuhan tidak pernah menginginkan Abraham ya tidak lagi punya masa depan karena Ishak anaknya yang adalah masa depannya diambil. Bukan. Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam. Saudara, tidak pernah Tuhan menginginkan, saudara, dan mengambil sesuatu yang berharga dari hidupmu. Tidak pernah, saudara. Kita tadi di ayat pertama dikatakan Tuhan menguji. Kenapa? Agar Ishak, saudara, tidak menjadi berhala bagi Abraham, saudara. Maka Abraham harus melalui gunung itu. Dan saudara, pada waktu Abraham ingin sungguh benar-benar mempersembahkan Ishak, saudara, Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menghentikan. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan, saudara? Dia menyediakan domba ganti Ishak anaknya. Saudara, domba disediakan oleh Tuhan sehingga Ishak tidak perlu mati dikorbankan. Amin, saudara. Domba adalah gambaran Yesus Kristus bagi Anda dan saya. Yesus sudah disediakan oleh Bapa, saudara, sehingga Anda dan saya tidak perlu dikorbankan. Amin.
Yesus sudah ada dan diberikan kepada Anda dan saya, saudara, agar kita, saudara, tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan tawa kita, tidak kehilangan masa depan kita. Katakan amin, saudara. Itulah kebaikan Bapa sudah memberikan domba anaknya satu-satunya bagi Anda dan saya. Seringkali kita, saudara, pikir kita yang sudah berkorban banyak bagi Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan dengan pengorbanan waktu. Kita sudah rajin ke gereja dengan mengorbankan, ya mungkin Anda harus tutup toko, tidak berusaha agar bisa beribadah. Anda berkata, saya sudah korbankan begitu banyak uang untuk pelayanan. Saya sudah melakukan ini dan itu. Seringkali saya alami itu dalam pikiran saya. Saya pikir saya sudah berkorban bagi Tuhan. Tapi saudara, ayat ini menyadarkan saya. Bukanlah saya yang terlebih dahulu. Bukanlah saya yang mengorbankan diri saya, saudara. Tetapi saudara, Tuhan yang menyiapkan, menyediakan korban bagi saya. Tuhan yang sudah dulu berkorban bagi saya dan Anda. Katakan amin. Dan saudara lihat, saudara, ya, dikatakan di ayat yang ke-14, Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan yang diperlukan. Dan sampai sekarang pun orang mengatakan di atas gunungnya Tuhan menyediakan yang diperlukan Tuhan. Ya, saudara, dikatakan Tuhan menyediakan yang diperlukan. Dan sampai sekarang orang mengatakan di atas gunungnya Tuhanlah yang menyediakan yang diperlukan. Saudara, pertama kali saudara Anda menemukan, kalau Anda membaca dalam terjemahan lain, ya dari King James Version, saudara memakai kata Tuhan menyediakan, itu memakai kata Jehovah Jireh. Pertama kali kata-kata Jehovah Jireh ditemukan di Kejadian 22 ini. Saudara, Tuhan yang menyediakan. Gunung yang ingin dihindari, gunung yang tidak mau didatangi, gunung yang dianggap adalah gunung penderitaan dan masalah, saudara. Tetapi di gunung itulah Tuhan menyediakan. Amin, saudara. Jadi di dalam persoalan kita, di dalam gunung masalah kita, percayalah Tuhan sudah siapkan, menyediakan segala yang kita perlukan, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Saudara, ini bukan Tuhan yang namakan tempat itu Jehovah Jireh, tapi Anda baca Abraham menamakan tempat itu. Jadi nama itu saudara diberikan oleh Abraham. Kenapa? Karena pengenalan Abraham kepada Tuhannya bertambah dan dia berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan penyedia. Saudara, pengalaman hidup kita akan membawa kita kepada saudara pengenalan kepada Tuhan. Ada begitu banyak nama-nama Tuhan di dalam Alkitab. Ada Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan. Jehovah Rafa, dia adalah penyembuh. Jehovah Sitkenu, Jehovah Syama, Jehovah Roi, dan sebagainya, saudara. Ya, orang bisa mengenal karena pengenalan. Teman saya satu waktu saudara didapati saudara bisul di kepalanya. Dan apa yang terjadi? Dia pergi berobat ke dokter dan ternyata setelah dites, saudara, itu adalah kanker, saudara. Wah, saudara, tentunya nama kanker, disebut kanker menjadi sebuah momok menakutkan. Dia berdoa, dia berharap, dia percaya banget kalau Tuhan, saudara, akan menyembuhkannya. Dan saudara, pada satu waktu dia pergi dan berdoa, saudara, dan didoakan, saudara. Apa yang terjadi pada waktu didoakan? Bisulnya pecah, mengeluarkan nanah bercampur darah. Ya saudara, dan apa yang terjadi beberapa hari kemudian dia pergi lagi tes ke dokter. Ternyata mujizat terjadi. Amin. Dokter tidak lagi mendapati kanker, dinyatakan dia sembuh, saudara. Dan kemana-mana, saudara, kalau dia berjumpa dengan orang, dia selalu menyaksikan bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa. Karena dia mengenal Tuhan sebagai Tuhan penyembuhnya. Amin, saudara. Saudara, saya juga mengenal Tuhan sebagai Jehovah Rafa.
Pada waktu saya didapati penyakit dan harus berobat berbulan-bulan, saudara, ya saya dapati dia adalah penyembuh bagi saya. Amin. Sampai sekarang saya boleh sehat. Sampai sekarang saya boleh hidup. Saya disembuhkan karena dia adalah Jehovah Rafa bagi saya. Tapi pengenalan saya tidak cukup seperti itu. Satu waktu saya juga mengenal dia sebagai Jehovah Jireh, Tuhan penyedia. Saya membeli sebuah barang keperluan saudara, dan saya itu ya diberikan tempo untuk membayarnya. Dan kemudian apa yang terjadi pada waktu jatuh tempo saudara, saya ingin membayar tentunya utang saya. Saya pergi ke ATM saudara di sebuah toko, tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata uang saya tidak cukup untuk melunasi hutang saya. Wah saudara, saya bingung saudara apa yang saya buat. Saya cuma berputar-putar di toko itu, saya berputar-putar di toko itu sampai pegawainya datang menghampiri saya dan berkata, "Bu, apa yang ibu cari? Bisa nggak saya bantu?" Saya berkata, "Enggak mbak, terima kasih. Biar saja nanti saya lagi lihat-lihat." Saudara, saya tahu dia memperhatikan saya karena beberapa menit, ya cukup lama dia melihat saya muter-muter dengan tidak membeli, tidak membawa barang untuk dibelanjakan. Saudara. Ya mungkin dia berpikir ini ibu stres kali, ibu yang kurang waras atau gila kali ya saudara ya. Ya, kemudian saudara dengan menahan rasa malu rasanya saudara, karena diperhatikan oleh penjaga toko itu, saya menghampiri lagi ATM. Saya berdoa dan berharap. Saya berkata, "Bapak, Tuhan, tolong saya. Malu rasanya ini. Kalau sampai saya tidak bayar, saya tidak lunasi hutang saya. Apa kata orang? Kalau saya ini adalah orang yang ingkar janji, yang tidak mau bayar hutang. Wah, saya akan dikenal saudara dengan saudara sebutan yang menyakitkan tentunya." Saya berdoa dan saudara, saya berkata, "Tuhan, Bapamu tidak mengecewakan." Amin. Anda pikir mungkin itu cerita bohong, tapi saya nyatakan ini cerita nyata atas hidup saya. Saudara, waktu saya periksa ATM saya, saudara, uang yang ada yang tadinya kurang, ternyata ada seseorang yang saya tidak kenal, yang saya tidak tahu, itu mentransfer uang ke rekening saya dengan nominal jumlah yang persis saudara yang saya butuhkan. Tidak lebih, tidak kurang saudara. Wow, saya berkata, "Iya Tuhan, yes, Tuhan penyedia." Amin. Dengan sukacita saya bayar hutang saya. Dan saya kenal dia penyedia. Saudara mungkin berkata, "Oh ya Tuhan tolong kita karena masalah ibu berat." Ya. Tapi saya melihat dia penyedia dalam perkara-perkara yang kecil. Satu waktu di tengah malam tiba-tiba saya menginginkan sebuah makanan saudara. Saya bilang dan pikir, wah enak banget ya makan kinca duren dengan ketan. Anda yang tahu pasti nih, kenal banget makanan itu. Siapa yang suka? Ya saya suka saudara. Makan ketan dengan kinca duren. Duren yang diberikan gula Jawa, ya gula aren ditambah sedikit santan. Wah itu nikmat banget. Tapi makanan itu kan tidak sembarangan dijual di mana-mana. Tidak ada yang menjualnya, apalagi di tengah malam saudara. Saya cuma berkata, "Bapak, saya kepingin ya ngiler deh kalau ada." Enak banget. Dan tiba-tiba selesai saya berkata gitu, pintu rumah saya diketuk saudara. Saya buka saudara dan saya tanya, ya ternyata ada tukang saudara, ya ada orang yang saya kenal. Saya berkata, "Loh ngapain kamu kemari?" "Ini Bu, saya disuruh sama nyonya besar." Nyonya besar itu mertua saya saudara. Mama mertua saya yang tidak tinggal di rumah saya tapi tinggal di daerah lain. Dia bilang saudara, "Nyonya besar mengirimkan makanan buat ibu dan harus malam ini juga diantar." Saya berkata terima kasih dan kemudian saudara saya buka bungkusan itu. Saudara tentunya sudah bisa menebaknya. Apa saudara? Kinca duren dengan ketan. Enggak kurang enggak lebih.
ketannya juga nggak lupa. Saya berkata, wow, luar biasa. Mama mertua saya sudah menyediakan, membawakan, memberikan, mengantar makanan yang dia mungkin tidak tahu waktu itu saya lagi menginginkannya, lagi ngiler, nggak ngerti dia, saudara. Tapi dikerahkan dan dia kirim saja, dia masak, saudara, dia berikan kepada saya. Sebuah kebetulan. Ya mungkin bagi Anda, tapi bagi saya yang sudah mengalami pengalaman perjalanan di mana dia adalah Jehovah Jireh bagi saya. Amin, saudara. Saya nggak tahu dengan Anda. Mungkin Anda mengalami banyak hal, pengalaman hidup bersama Tuhan, sehingga engkau mengenal dia sebagai gembalamu, sebagai Tuhan ya kekudusanmu, sebagai penyembuhmu, sebagai panji perangmu dan sebagainya. Saudara, itu Anda bisa namakan, saudara, karena pengalaman Anda berjalan bersama Tuhan. Tetapi di atas segala nama, saudara, saya mau beritahu, pada waktu saya mengenal dia sebagai Jehovah Nisi, panji kemenangan bagi saya waktu saya berperang. Saya mengenal dia juga sebagai Jehovah Jireh. Dia menyediakan keperluan saya yang besar maupun yang kecil. Dia adalah juga Jehovah Rapha yang menyembuhkan penyakit saya. Di atas segala namanya, saudara, dia Jehovah Roi, dia Jehovah Makades, Syama dan sebagainya. Tetapi akhirnya saya belajar dan diperkenalkan dia adalah Abba, ya Bapa. Saya tahu dia adalah Bapa saya tahu dia adalah ayah saya. Tetapi saudara, di dalam belakangan hidup saya belakangan ini, Tuhan lebih lagi menyatakan dirinya sebagai Tuhan Bapa saya. Saya kenal dia sebagai Abba, ya Bapa, Daddy, Papa, Abba. Saudara yang begitu mengasihi saya. Sebutan papa, ayah, abah, daddy, saudara, mungkin lebih bisa diterima oleh kita. Kebanyakan orang, saudara, bisa lebih mengenal, lebih paham akan kata papa ini. Kenapa? Karena seorang ayah, seorang papa yang mengasihi anak-anaknya, saudara, begitu rupa. Ada kisah yang tidak saya lupakan, bagaimana seorang ayah, saudara, yang waktu itu pergi berjalan-jalan dengan anak-anaknya, saudara, dan tiba-tiba terjadi musibah, gedung itu runtuh, saudara. Apa yang terjadi? Sang ayah, saudara, melindungi anaknya, saudara, agar ambrukan gedung itu, tiang-tiang yang besar, tidak menimpa anaknya yang kecil, saudara. Dia lindungi anaknya dengan tubuhnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, runtuhan gedung itu menimpa sang ayah. Sang ayah didapati meninggal di antara puing-puing bangunan. Tapi mengejutkan, anaknya yang terlindung, saudara, di bawah badannya itu bisa diselamatkan. Itulah kasih seorang bapa. Seorang ayah di dunia saja bisa mengasihi dengan cinta yang begitu rupa kepada anaknya. Apalagi bapamu yang di surga, saudara. Dia sudah buktikan, dia bukan saja memberikan apa yang kau butuhkan, tapi dia rela berikan anaknya satu-satunya yang dikasihi, yang tunggal, yaitu Yesus Kristus kepada Anda dan saya. Luar biasa. Kasih yang dibuktikan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Saudara, kita cukup percaya saja. Tidak perlu kita harus korbankan diri kita. Ishak tidak perlu dikorbankan, tapi sudah ada domba yang disediakan. Saudara, Yesus sudah disediakan bagi Anda dan saya, sehingga kita tidak perlu berkorban. Kita tidak perlu lagi berupaya dengan kerja keras kita, usaha kita untuk mendapatkan berkat Bapa kita. Kita tidak perlu, saudara, berusaha dengan upaya kita untuk diselamatkan. Kita cukup percaya saja. Maka Anda dan saya dikenal sebagai orang percaya. Apa pekerjaan kita sebagai orang percaya? Percaya saja. Cukup percaya saja. Kok gampangnya, Bu? Mudah ya? Ya, mudah.
Injil adalah kabar baik yang diberitakan untuk menyelamatkan orang dan tanpa syarat, yang sulit, yang sukar, yang gak mungkin bisa dicapai dan digenapi oleh kita. Cukup yang mudah saja, yaitu percaya saja. Saudara, pada waktu Anda percaya akan Kristus Yesus, maka Anda sudah mendapatkan keselamatan. Amin, saudara. Dikatakan diberikan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Saya percaya. Maka pada waktu kita katakan itu, Anda sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Saudara, saya percaya, saya berdoa, biarlah di antara pengenalan kita, pengalaman kita dalam perjalanan hidup kita, kenalilah dia sebagai Bapamu yang mengasihi dan mencintaimu. Saya percaya sosok seorang Bapa yang luar biasa, yang mengasihi, yang mencintai. Saya alami, saya juga saudara mempunyai ayah papa yang luar biasa, yang mengasihi saya begitu luar biasa. Betapa banyak dan sering saya diajak pergi saudara keluar kota. Ditaruhnya saya saudara di pangkuannya. Dia belai kepala saya. Bahkan dia taruh kepala saya di dadanya. Dia tidurkan, dia belai saya sampai saya tertidur saudara di pangkuannya. Itulah papa saya. Saudara, saya percaya kalau saya pernah ngalami itu dengan papa saya yang di dunia, terlebih lagi papa saya yang ada di surga, yang begitu rindu dan mengasihi saya, luar biasa. Saudara, saya percaya di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, biarlah kita lewati gunung persoalan kita. Kita bukanlah saudara ingin dibunuh Tuhan, tetapi Tuhan izinkan masalah persoalan itu datang atas hidup kita. Bukan karena Tuhan jahat dan ingin mengambil, mematikan harapan tawa kita, sukacita, bukan. Tetapi biarlah di waktu kita berjalan sendirian menghadapi gunung persoalan, masalah kita yang sebetulnya tidak kita ingin datangi. Tetapi disitulah, di gunung itulah Tuhan menyediakan. Saudara, bagi Anda yang sedang mengalami gunung-gunung persoalan, saudara jangan pernah takut dan khawatir. Disitulah penyediaan Tuhan justru terjadi. Ada buat Anda dan saya. Amin. Jadi saudara, kita akan hadapi hidup ini. Nggak peduli kalau gunung yang ada di depan kita adalah gunung yang mungkin besar, yang menakutkan, yang menjadi momok bagi kita. Tapi sekarang katakan bersama Tuhan, aku percaya tidak akan pernah aku ditinggalkan sendirian. Karena dia adalah Papaku yang mengasihi dan mencintaiku. Amin. Saya berdoa bagi Anda hari ini. Biarlah kita mau berdoa. Bagi Anda yang mengalami persoalan, ya Bapa, kami percaya Engkaulah Tuhan, Bapa kami yang begitu baik dan setia, yang mengasihi kami. Betapa terlebih lagi Engkau rindu untuk memeluk anak-anak-Mu dengan cinta-Mu. Betapa luar biasanya Engkau ya Bapa. Untuk itu biarlah kami percaya dan berharap dan terus berpengharapan. Karena di dalam Tuhan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, yang kokoh, yang aman bagi jiwa kami. Waktu kami tahu Yesus Kristus sudah melakukan tabir jauh sampai ke tabir dalam, di mana pengorbanannya Kristus Yesus disalib itu sungguh nyata dan terbukti. Kami percaya kami akan datangi gunung persoalan kami dengan sebuah keyakinan bahwa kami lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan saudara, amin. Amin bagi saudara, amin, amin. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semua. Haleluya. Amin.